Selamat pagi pemirsa, Red Brick News Update kembali menjumpai Anda bersama saya, Via. Dan saya, Afi, dengan sejumlah informasi teraktual yang akan kami sajikan dengan makna dalam sebuah berita. Dan inilah Red Brick News selengkapnya. Baik, Via, pada tanggal 28 Oktober hari ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan bersama-sama mengikuti upacara bendera. Ya, pelaksanaan upacara ini akan diikuti oleh siswa-siswi pilihan dari salah satu sekolah unggul di Bekasi, yaitu SMP Strada Budi Luhur. Kami telah tersambung dengan rekan kami Ades di lapangan untuk meliput jalannya upacara hari ini. Silahkan Ades. Baik, terima kasih Afi dan Via. Tepat pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2021, 93 tahun peringatan Hari Sumpah Pemuda. Beberapa sekolah pun mengikuti pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah unggul di Bekasi yang akan melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu SMP Strada Budi Luhur. Upacara ini akan dilaksanakan oleh siswa-siswi pilihan. Sekaligus akan diadakan pula upacara pembubaran dan pelantikan pengurus OSIS dan MPK yang ada di SMP Strada Budi Luhur. Oke, baiklah pemirsa, mari kita ikuti bersama-sama upacara ini secara khidmat, disiarkan langsung dari lapangan upacara SMP Strada Budi Luhur. Selamat menyaksikan. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 Kamis 28 Oktober 2021 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, barisan siap. Laporan selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor,
upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat. Siap. Hadap kanan kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Jalan ke tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak!
Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang terkasih, pertama-tama pantas kita mengucapkan syukur karena pada hari ini, tepat 28 Oktober, adalah 93 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana isi sumpah. Jadi pada saat itu semua pemuda bersumpah untuk punya tanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kita saat ini melanjutkan sumpah dari para pemuda ini, terutama pada kalian yang menjadi pemuda generasi bangsa. Masa depan bangsa ini ada di depan kalian, ada di tangan kalian. Ya, ketika kami sudah tua, tidak ada lagi yang menggantikan kecuali kalian yang masih muda saat ini. Tema Sumpah Pemuda tahun 2021 adalah bersatu, bangkit, dan tumbuh. Kenapa temanya bersatu? Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku, agama, dan ras. Tanpa persatuan, maka kita akan tidak mungkin utuh sampai sekarang ini Indonesia. Maka marilah kita menjaga persatuan ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalian tidak mungkin ikut seperti tentara berkeliling, mengelilingi negara, menjaga keamanan. Sederhana saja yang bisa kita lakukan, yaitu kita menjaga toleransi. Kita menghargai siapapun, teman, saudara, tetangga, siapapun yang kita temui itu semua sama. Jangan melihat mereka itu karena suku apa, agama apa, ras apa, dan sebagainya. Itu hal sederhana. Jadi marilah kita menjadi pemuda yang berjiwa Pancasila, punya sikap toleransi dan menghargai sesama. Itu yang sederhana kita lakukan. Kita juga bukan hanya menghargai sesama, tetapi juga makhluk hidup di sekitarnya. Kita menjadi sekolah yang ekologis dan berkarakter, itu intinya adalah kita juga peduli terhadap lingkungan hidup. Jika kalian dengar saat ini dunia sedang krisis energi di Inggris, Amerika, Eropa, Cina, bahkan Singapura kemarin sudah krisis energi, perusahaan listrik tutup semua. Maka kita juga harus peduli bagaimana kita harus berhemat energi. Jangan-jangan sebentar lagi sampai Indonesia, ya. Inggris itu sampai semua perusahaan tutup, hampir banyak industri atau listrik energi di sana itu tutup. Jika listrik tutup, ya pasti perusahaan juga banyak yang tutup. Nah, maka kita Indonesia yang berlimpah ruah, itu energi matahari, kemudian batu bara, gas, dan sebagainya, kita harus tetap berhemat. Ya, jangan sampai sebentar lagi juga sampai Indonesia ini krisis energi. Maka kita harus peduli juga terhadap lingkungan, ya. Mari kita sama-sama peduli lingkungan, juga peduli sesama. Tadi saya sampaikan kita harus toleransi. Ya, jangan memilih teman. Tapi semua teman harus kita terima, kita hargai, kita dengarkan. Dan yang kedua, peduli lingkungan. Berikutnya, kata bangkit. Bangkit dalam hal ini mengartikan bahwa kita harus memiliki semangat juang dalam melakukan sesuatu. Apapun, kamu belajar, mau ulangan, ya punya semangat juang. Kamu bangkit, ya. Semangat juang untuk melakukan sesuatu. Apabila kita melakukan semaksimal mungkin, pokoknya kerja maksimal, mengerjakan tugas semaksimal mungkin, pasti hasilnya juga akan maksimal. Tidak usah mikir, oh saya besok pengen seperti ini, pengen seperti ini. Tetapi ketika kamu mengerjakan itu dengan maksimal, otomatis yang kamu inginkan itu tercapai. Jadi bangkitlah untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Kemudian berikutnya tumbuh. Ada kata tumbuh dalam tema Sumpah Pemuda tahun ini.
Tumbuh di sini diartikan supaya kita dan kalian bisa berkembang lebih baik, berkembang dalam bersikap, berkembang dalam cara belajar, berkembang dalam melakukan sesuatu. Mungkin kalian dulu di SD sikapnya seperti apa, nanti begitu di SMP sikapnya berubah. Bukan berubah yang negatif, tapi harus berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Dan bukan hanya sikap, tetapi perbuatan kita juga harus berkembang dan tumbuh untuk menjadi lebih baik. Secara nasional, tumbuh ini diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Kita baru saja masih dalam tahap hampir melewati masa COVID ini, mudah-mudahan bisa terlewati. Kemarin Kota Bekasi itu sudah level 2, jadi sangat bagus perkembangannya. Mudah-mudahan ekonomi juga bisa tumbuh kembali. Itulah yang diminta oleh pemerintah. Kenapa diharapkan pemerintah? Kenapa temanya ada kata tumbuh di situ? Supaya semuanya bisa tumbuh dengan baik, termasuk ekonomi, sehingga kita bisa normal kembali seperti semula. Tapi untuk anak-anak sekalian, tumbuh di sini saya artikan sebagai perubahan sikap dan melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Maka saya simpulkan lagi, jadilah pribadi yang toleran pada siapapun, pribadi yang peduli pada lingkungan, selalu berbuat yang terbaik, dan selalu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam bersikap, bertutur kata, dan melakukan tugas. Terima kasih, selamat pagi, dan salam AMDG. Salam AMDG. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib Bangun Pemudi Pemuda.
Bacaan doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber keselamatan dan semangat dalam kehidupan, kami segenap bangsa dan setanah air Indonesia bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Semoga dengan kesatuan dalam semangat ini, kami semua Engkau mampukan untuk tanpa putus menandakan komitmen pemuda dan pemudi Indonesia untuk bersatu mengatasi pandemi COVID-19, dapat berkolaborasi pemuda Indonesia yang beragam dan bersama-sama berkomitmen mewujudkan ekonomi Indonesia tumbuh dengan semangat kewirausahaan pemuda dan pemudi, dan dengan semangat kepemudaan diwujudkan dalam bentuk yang tegas. Ini mencerminkan jiwa dan semangat kemudaan yang akan terus berkobar untuk Indonesia bangkit. Berkatilah dan bimbinglah para pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia untuk dengan sungguh hati mewujudkan semangat ini, agar bangsa dan negara Indonesia sungguh dapat bersatu mempergunakan anugerah-Mu, mengalami kebangkitan dalam hidup untuk membangun Indonesia Raya. Mohon berkat-Mu selalu agar kami dapat segera mengalami kehidupan yang normal dalam bekerja, belajar, dan bermasyarakat. Terima kasih Bapa. Semua doa, harapan, syukur, dan permohonan ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tagap! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.
Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Tanpa pengamatan umum, berkenan bubar barisan. Jalan! Upacara pembubaran pengurus MPK dan OSIS SMP Strada Budi Luhur periode 2020-2021 segera dimulai. Pengurus MPK dan OSIS memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pelaksanaan pembubaran pengurus MPK dan OSIS. Lapor, upacara pembubaran pengurus OSIS MPK SMP Strada Budi Luhur periode 2020-2021 siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembacaan SK pembubaran pengurus MPK dan OSIS. Surat Keputusan Kepala SMP Strada Budi Luhur nomor 087-SMP-SK-Romawi 10-2021 tentang pemberhentian pengurus MPK dan OSIS periode 2020-2021 SMP Strada Budi Luhur. Menimbang 1. Bahwa masa kepengurusan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMP Strada Budi Luhur periode tahun pelajaran 2020-2021 telah berakhir. 2. Kepengurusan MPK dan OSIS periode 2020-2021 telah terbentuk. Memutuskan kepengurusan MPK dan OSIS SMP Strada Budi Luhur periode 2020-2021 dengan ini diberhentikan. Atas usaha dan kerja keras MPK dan OSIS periode 2020-2021 diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2021, Kepala SMP Strada Budi Luhur, Rosa Endah Budi Lestari. Penyerahan bendera merah putih, bendera OSIS, bendera Strada,
LPJ OSIS dan MPK kepada kepala sekolah. Pelepasan selempang sebagai tanda pembubaran pengurus OSIS dan MPK dan penyerahan sertifikat serta ucapan terima kasih diiringi lagu dari Yakinku Teguh. Barisan belakang, 2 langkah ke belakang, jalan. Berdiri. Mulai. Laporan bahwa pembubaran pengurus telah selesai. Lapor, upacara pembubaran pengurus OSIS MPK SMP Strada Budi Luhur periode 2020-2021 telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara
meninggalkan lapangan upacara. Pengurus MPK dan OSIS kembali ke tempat. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Upacara pelantikan pengurus MPK dan OSIS SMP Strada Budi Luhur periode 2021-2022 segera dimulai. Pengurus MPK dan OSIS memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! Laporan pelaksanaan pelantikan pengurus MPK dan OSIS. Pelantikan OSIS MPK SMP Strada Budi Luhur periode 2021-2022 siap dimulai. Siap dilaksanakan. Pembacaan SK pelantikan pengurus MPK dan OSIS. Surat Keputusan Kepala SMP Strada Budi Luhur nomor 088/SMP Strada Budi Luhur _Romawi 10/2021 tentang susunan pengurus MPK dan OSIS periode 2020-2021 SMP Strada Budi Luhur. Menimbang 1. Bahwa masa kepengurusan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMP Strada Budi Luhur periode tahun pelajaran 2020-2021 telah berakhir. 2. Bahwa demi untuk memberikan wadah pembelajaran organisasi bagi para siswa perlu dibentuk kepengurusan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK dan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang baru untuk periode tahun pelajaran 2021-2022.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini dipandang mampu untuk mengemban tugas sebagai pengurus MPK dan OSIS periode 2020-2021. Mengingat 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 226-Keputusan-0-1992 tentang organisasi kesiswaan di sekolah. 2. SMP Strada Budi Luhur merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Memperhatikan 1. Laporan pertanggungjawaban atau LPJ pengurus OSIS periode 2020-2021 kepada MPK pada tanggal 13 Oktober 2021. 2. Rapat pembentukan MPK periode 2021-2022 pada tanggal 18 Oktober 2021. 3. Pemilihan pengurus inti OSIS periode 2021-2022 dan pembentukan seksi-seksi pada tanggal 18 Oktober 2021. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat Dewan Pembina Majelis Perwakilan Kelas dan Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Strada Budi Luhur periode tahun pelajaran 2021-2022. Pembina 1. Bapak Antonius Widi Karyono. Pembina 2. Ibu FG Kiki Wardani. Pembina 3. Bapak Yohanes Dela Cruz Gilang Putra Bangsa. 2. Mengesahkan pengurus Majelis Perwakilan Kelas periode tahun pelajaran 2021-2022 dengan susunan sebagai berikut. Ketua MPK Elizabeth Gendis Wirandi Kustanto dari kelas 8C. Wakil MPK 1 Larry McLean dari kelas 8. Wakil MPK 2 Beatricia dari kelas 7C. Sekretaris 1 Oceani dari kelas 8E. Sekretaris 2 Stephen Nathan dari kelas 7A. Bendahara 1 Yeni dari kelas 8B dan Bendahara 2 Salomo Daud Gideon dari kelas 7F. Komisi 1 Bidang 7K Laura Andarini dari kelas 8D dan Yitra Erlando dari kelas 7E. Komisi 2 Bidang Upacara Brigita Nataliana 8D dan Sharon Kalista Claudia dari kelas 7A. Komisi 3 Bidang Pramuka Aurel Mawarni dari kelas 8F dan Venesia dari kelas 7B. Komisi 4 Bidang Seni Budaya Felicitas Kartika Larasati dari kelas 8F dan Michelle Gabriela dari kelas 7B. Komisi 5 Bidang Rohani Margareta Kristanti dari kelas 8D dan Katarina Wining Tias dari kelas 7D. Komisi 6 Bidang Sosial Florencia Rianti dari kelas 8N dan Dotei Santo kelas 7F. Komisi 7 Bidang Olahraga Romuald Bos Evan dari kelas 8D dan Renta Angelina dari kelas 7C. Komisi 8 Bidang Manding Gisela Amelia Regina Marta dari kelas 8E dan Paulus Yandi kelas 7E. Komisi 9 Bidang Humas Dokumentasi dan Publikasi Rafael Christian dari kelas 8C dan Gracia Natania dari kelas 7A. Mengesahkan pengurus OSIS periode tahun pelajaran 2020-2021-2022 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Umum Teresia Vingso Tampu Bolong dari kelas 8F. Wakil Ketua OSIS 1 Juli Nasarani Togatorok dari kelas 7D. Wakil Ketua OSIS 2 Gilvito Rajani dari kelas 8E. Sekretaris 1 Salvin Naomi Natania dari kelas 8B. Sekretaris 2 Gracia Lintang Riswanti dari kelas 7B. Bendahara 1
Genoveva Kalista dari kelas 8C, dan Bendara 2 Gracia Putri dari kelas 7D. Seksi upacara, Loisa Mea dari kelas 8A dan Alfonso Sihombing dari kelas 7D. Seksi olahraga, Joshua Kriste dari kelas 8A dan Edward Sitorus dari kelas 7F. Seksi rohani, Agnes Lovely Pramusya dari kelas 8 dan Gracia Mulia Putri dari kelas 7E. Seksi seni budaya, Paula Aurel kelas 8F dan Sevana Misha dari kelas 7F. Seksi manding, Brigita Ivana Sinurat dari kelas 8B dan Crescentia Dara dari kelas 7D. Seksi 7K, Rafael Gautama dari kelas 8F dan Evan Geraldo Sinaga dari kelas 7A. Seksi sosial, Teresia Milita dari kelas 8F dan Nicholas dari kelas 7B. Seksi pramuka, Deborah Auli dari kelas 8A dan Christian Haryandika Hermawan dari kelas 7B. Seksi humas, dokumentasi dan publikasi, Elga Vanessa Purba dari kelas 8B dan Grace Sibarani dari kelas 7C. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya. Dan segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2021, Kepala SMP Strada Budi Luhur Rosa Indah Budi Lestari. Pengucapan sumpah janji pengurus MPK dan OSIS. Pengucapan janji. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS dan MPK SMP Strada Budi Luhur masa bakti 2021-2022, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab dengan serempak. Pertanyaan pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS dan MPK SMP Strada Budi Luhur masa bakti 2021-2022? Ya, saya bersedia. 2. Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Strada Budi Luhur? Ya, saya sanggup. 3. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Strada Budi Luhur? Ya, saya bersedia. 4. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Sekarang ikuti kata-kata saya dalam mengucapkan janji berikut ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami pengurus OSIS dan MPK SMP Strada Budi Luhur. Kami pengurus OSIS MPK SMP Strada Budi Luhur. Masa bakti 2021-2022. Masa bakti 2021-2022. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah. 2. Mentaati tata tertib sekolah. Dan menjadi pelopor. Dalam penegakan tata tertib sekolah. Dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama baik. 3. Menjunjung tinggi nama baik SMP Strada Budi Luhur. SMP Strada Budi Luhur. Sekolah ekologis dan berkarakter. Sekolah ekologis dan berkarakter. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS
dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Strada Budi Luhur. SMP Strada Budi Luhur. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Strada Budi Luhur. Untuk kepentingan OSIS SMP Strada Budi Luhur. Semoga Tuhan dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan dengan rahmat Roh Kudus menolong dan membimbing tugas kami. Menolong dan membimbing tugas kami. Penyerahan bendera merah putih, bendera OSIS, bendera Strada, LPJ OSIS dan MPK dari Kepala Sekolah kepada Ketua OSIS dan Ketua MPK. Pemasangan selempang sebagai tanda penyerahan jabatan pengurus OSIS dan MPK diiringi lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Mars OSIS. OSIS kita siap siaga, putra harapan bangsa. OSIS kita jaya bahagia berasas Pancasila. Kita
penandatanganan serah terima jabatan. Laporan bahwa pelantikan pengurus telah selesai. Satu, upacara pelantikan OSIS MPK SMP Strada Budi Luhur periode 2021-2022 telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengurus MPK dan OSIS kembali ke tempat. Hadap kiri, gerak. Mari, jalan. Balik kanan, gerak. Entah, mobil. Jalan depan, gerak. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa SMP Strada Budi Luhur yang tadi menjadi pemimpin upacara. Maaf, boleh tahu siapa namanya? Nama saya Petrus Octavianus. Bagaimana perasaan Petrus menjadi pemimpin upacara? Senang sih bisa memimpin upacara buat teman-teman di Hari Sumpah Pemuda. Boleh kasih motivasi untuk generasi muda di luar sana dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Tetap produktif dan terus belajar aja buat bisa menjadi masa depan untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih Petrus. Saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang siswa-siswi SMP Strada Budi Luhur. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Vinso. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Strada Budi Luhur periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Nugro Jati. Saya Purna dari Ketua MPK SMP Strada Budi Luhur
periode 2020-2021. Oke, baiklah. Apa hal yang menarik yang kalian rasakan selama menjadi pengurus OSIS dan pengurus MPK? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh deh, saya deh. Hal-hal yang menarik itu selama saya menjabat sebagai ketua MPK di periode 2020-2021 adalah kekeluargaannya. Jadi MPK itu lebih ke organisasi yang mengutamakan satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Jadi kita di situ bisa saling mengenal, juga kita bisa saling melengkapi kekurangan, dan kita memberikan yang kelebihan kita punya. Itu sih. Terima kasih. Untuk Vinso? Untuk saya, yang pasti rasa kekeluargaan dan peduli, karena kita itu saling melengkapi. Kalau misalnya satu nggak bisa, dibantu yang lain. Lalu komunikasinya juga asik gitu. Walaupun kakak kelas dan adik kelas, tetap serasa teman sebaya gitu. Oke, terima kasih. Untuk Jati, adakah pesan untuk pengurus baru yang ingin kamu berikan? Untuk pengurus baru, pesan dari saya, kalian jangan malu-malu deh dalam berorganisasi. Sama kalian tuh harus bisa mengutamakan kewajiban kalian sebagai pengurus MPK. Dan saya juga di sini menyarankan untuk saling membantu sama lain, karena MPK itu saya sebut tadi kekeluargaan. Untuk Vinso, apa kesan yang pernah kamu dapatkan selama kamu menjadi pengurus MPK? Yang pasti seru banget, walaupun terkadang orang berpikir kalau OSIS itu pasti ribet tugasnya, tapi sebenarnya enggak, karena kita saling bantu satu sama lain, terus kita saling mengenal satu sama lain juga. Dan intinya di OSIS ini nggak cuma satu yang kerja, tapi semua harus ikut kerja. Oke, terakhir deh, tips dan trik apa yang kalian punya untuk tetap eksis menjadi pengurus OSIS dan MPK selama masa pandemi ini? Dari Vinso dulu mungkin. Tips and trik, yang pasti komunikasi, jangan malu-malu buat ngomong, jangan malu-malu buat ngutarain pendapat. Lalu kalau misalnya ada kegiatan gitu, jangan malu-malu buat bilang, Kak, menurut aku ini nggak benar gitu. Oke. Tetap menjaga komunikasi ya. Lalu untuk Jati ada yang ingin disampaikan juga? Tips and triknya dari saya itu dalam berorganisasi kalian nggak boleh malu-malu. Sama kalian jika punya ide atau pendapat, kalian keluarkan saja, keluarkan pendapat, tidak usah malu-malu ke sesama anggota MPK. Itu saya. Oke, baik, terima kasih untuk ketersediaannya saya wawancarai. Ya, demikianlah upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda serta upacara pembubaran dan pelantikan pengurus OSIS dan MPK SMP Strada Budi Luhur. Sampai jumpa di Red Brick News berikutnya. Saya Ades, melaporkan dari TKP. Terima kasih, saya kembalikan kepada Afi dan Via yang ada di studio. Silakan Afi dan Via. Terima kasih Ades yang telah melaporkan langsung dari SMP Strada Budi Luhur, Bekasi. Baiklah pemirsa, demikian Red Brick News update yang bisa kami sampaikan. Saya Via dan saya Afi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Red Brick News update selanjutnya.